Terima kasih kami ucapkan kepada saudara kita Bu Albani yang membacakan kalam ilahi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala agar pahala yang berlipat ganda Tuhan juga kita yang mendengarkan. Mari kita masuki acara yang keempat, yaitu acara agama sekitar perayaan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ini disampaikan oleh guru kita Mu'alim Haji Syalan, dan beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Al-Nas. Kepada Mu'alim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Rasul la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukurlah kita sama-sama tetap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan karunia Allah dalam hari ini sama-sama hadir dalam hari ini untuk memperingati bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa pada junjungan kepada kita bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kerabat, keluarga Nabi, sahabat yang yang kita muliakan dan kita hormati saudara kita Guru Haji Hasan Basri, juga sering guru pesantren juga. Yang terhormat yang kita muliakan karena Guru Haji Abdul Hamid, dan juga hari kita tadi yang bacakan Al-Quran Ustaz, dan juga bapak-bapak, saudara-saudara di akhirat, tokoh masyarakat, serta kaum ibu yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bernikmat yang besar. Kita sebagai hamba Allah yang menerima nikmat wajib bersyukur. Namun juga kita tidak lupa berterima kasih kepada yang membawa nikmat itu, ialah Rasulullah. Lalu cara kita berterima kasih kepada Rasulullah bagaimana? Kan iman dan Islam tidak mungkin sampai ke kita kalau kata Nabi yang membawa. Nah itulah. Jadi kita wajib bersyukur kepada Allah, pun wajib berterima kasih kepada Rasulullah. La yashkurullah man la yashkurun nas. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Tidaklah dinamakan orang itu bersyukur kepada Allah kalau kadang pandai berterima kasih kepada manusia.
Kita tahu yakin bahwa yang memberi rezeki Allah, tetapi caranya datangnya lewat perantaraan tangan manusia. Nah, kita bersyukur kepada Allah dan kita berterima kasih kepada manusia yang mengantarkan nikmat itu kepada kita. Nah, oleh karena itu bagaimana kita berterima kasih kepada Rasulullah? Cara ungkapan kita berterima kasih salah satunya seperti yang kita kerjakan ini. Kita banyak mengingat Nabi, kita banyak berselawat kepada Nabi. Kan orang peringatan Maulid ini pasti mengingat Rasulullah, yang ingat Nabi, yang dibacakan selawat. Tentu hati kita kemana? Ketika kita baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, pasti hati kita ke Nabi. Di saat kita memperingati negara Rasulnya, hati kita tenang dan tentram. Ini saat kita berada dalam negara ini, hati kita tentram, tenang, bahagia. Entah nanti keluar selesai ini, terserah dia. Apakah susah, apakah sedih, apakah bingung, Allah. Yang jelas saat ini dulu ini ketenangan dan kebahagiaan karena mengingat Rasulullah. Orang ingat Nabi itu akan tentram hatinya. Mana dalilnya? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau ulama menafsirkan begini, orang beriman hatinya tentram dengan mengingat Allah. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tentram? Tapi ada sebagian ahli tafsir tentang lurus kumpul dia menafsirkan hadis. Apa ayat Quran ini? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ala bi Muhammadin tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Nabi itu kan menjadi tentram hati? Karena zikrullah itu nama Nabi di dalam kitab Dalailul Khairat, Sayyidina Zikrullah. Jadi alladzina amanu wa tatma'innu bi dzikrillah, orang beriman tentram hatinya dengan mengingat Rasulullah. Karena ujar Nabi sendiri, man zakarani faqad zakarallah. Orang menyebut namaku, orang mengingat aku, sama halnya mengingat Allah. Man ahabbani faqad ahabballah. Orang yang cinta kepada aku ya Rasulullah, berarti juga cinta kepada Allah. Man ata'ani faqad ata Allah. Orang yang mentaati aku, maka hukumnya juga mentaati Allah. Jadi kalau kita taat kepada Allah, ya taat kepada Rasulullah. Tidak bisa jalannya taat kepada Allah kalau kepada Nabi tidak ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita pelajari siapa Rasul itu, Nabi kita yang membawa risalah kerasulan. Nah, oleh karena itu malam ini kita peringati hari kelahirannya. Tapi hari kelahirannya lewat sudah. Kita peringati bulan kelahirannya. Kan bulannya masih ada. Jadi memperingati bulan kelahiran Nabi betul. Kalau memperingati hari kelahiran Nabi, ya sudah lewat. Tapi sama saja. Nah, Nabi dilahirkan memang di bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal menjelang fajar subuh Senin tahun Hijriah tahun 500 Masehi. Nabi wafat bulan Rabiul Awal pula. Setelah Nabi hijrah ke Madinah 10 tahun tepat Nabi berada di Madinah. Ketika hijrah Nabi berumur 53 tahun. Setelah istrinya Khadijah wafat 3 tahun kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Karena memang hijrah ke Madinah itu disangka oleh orang kafir Quraisy. Tekanan oleh kafir Quraisy. Jadi Nabi mau. Nah, setelah hijrah di Madinah 10 tahun, Nabi tepat pada bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, hari Senin juga sama Rasulullah wafat. Tapi waktunya waktu duha, waktu pagi, besokan hari Senin juga. Dan Nabi dikumpulkan ke kemarin Allah karena ada masalah-masalah perselisihan pendapat dan karena yang banyak bersolat. Nah, itu sedikit cerita kita sejarah mencatat. Jadi kita memperingati hari kelahiran Nabi, bulan kelahiran Nabi pun sekaligus juga kita mengingat Nabi wafat.
sini ingin ulun sampaikan, ada hadis yang dibaca di dalam Maulid At-Tiba. Orang baca maulidan sekarang ini di mana? Kan syairnya saja dibacakan, rawinya paling Bahtiyaros, yang sisanya nggak dibaca. Ya kalau pun dibaca, ada yang membaca bagaimana? Entah, karena supaya lakas. Kalau ini kata lakas, setengah jam nggak boleh, lebih sedikit. Kalau sedikit itu berapa? Jam 9 baru mulai. Nah, bagaimana itu? Supaya tahu kisahnya yang di dalam maulid ini. Nah kalau kita baca rawi ini mengerti, paham asli, karena tahu kisahnya. Baik maulid Amsyidah, maulid Dibaka, maulid Berjanjidah, kalau kita baca, mengerti, paham isinya, khusyuk membaca, nyaman di dalam. Kayak guru sekompol, sin baca syairnya, sin baca rawinya, sin mengerti, paham isinya, jadi dia mendengar nyaman. Ini sini memisahkan. Nah itu. Cuma kadang-kadang kita baca tapi tidak paham juga maknanya. Ya kan belajar. Nah malam ini ulun sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma nastati'u bi wadi hadisin wa rada an-nabi kana qad wa'zima wa nasabu qarima wa siratuhu mustaqima qala fi haqqi wa lam man lam yazal sami'an. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu 5. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadisnya dua, cuma satu saja. Awal kami mulai ujar Abdurrahman Abi Baik. Kenapa namanya Abdurrahman Abi Baik? Dengan mendatangkan dua hadis yang datang kedua hadis dari Nabi SAW, dan kadar Nabi itu adalah besar, artinya derajat Nabi itu akan derajat Rasulullah, keagungan Rasulullah, karena kalau misalkan nasabuhu karimah, keturunan Nabi itu sangat mulia, dan perjalanan Nabi itu istiqamah, mustaqim. Nah, berkata Nabi di dalam hak Nabi, kebenaran biasa Allah dan mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Dia jangan salah pengertian. Allah malaikat bersalawat tidak seperti kita. Allah bersalawat dan malaikat bersalawat, kita harus salawat. Apa salawat Allah sama dengan kita mengucap Allahumma shalli ala Muhammad? Tidak. Ini jangan salah paham. Ada kan orang-orang, wah Allah juga ada malaikat bersalawat kepada Nabi. Tanya salawat Allah kepada Nabi bagaimana? Malaikat bersalawat kepada Nabi bagaimana? Apa sama dengan kita? Tidak. Masa Allah bersalawat kepada Allahumma shalli ala Muhammad? Masa Allah Ta'ala berdoa kepada Allah sendiri? Salawat Tuhan bagaimana? Allah menjadikan Nabi itu rahmatan lil alamin. Allah menjadikan Nabi itu rahmat. Itulah salawat Tuhan kepada Nabi. Muhammad, kau menjadikan rahmat sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu jadi rahmat untuk semua umat. Nah kalau malaikat bersalawat bagaimana? Malaikat mendoakan dengan istighfar. Ya Allah ampuni Muhammad. Istighfarnya para malaikat kepada Nabi. Itu cara malaikat bersalawat kepada Nabi. Nah baru kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Para orang yang beriman, percaya kepada Allah, bersalawatlah kalian, mengucap salam kalian kepada Nabi. Nah salawatnya bagaimana? Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah kaifa nusalli alaik? Ya Rasulullah bagaimana kami bersalawat kepadamu? Nabi
Allahumma salli ala Muhammadin. Nabi kadang mengata Sayyidina, karena Nabi mengata Sayyidina, kemana kata Sayyidinanya kembali? Jadi jelas dalam hadisnya tidak ada kata Sayyidina. Tambahan Sayyidina itu para ulama. Karena kita wajib mentakzim Nabi. Jadi bawa kata Sayyidina Abdul. Jadi daripada meninggal kata Sayyidina. Ada orang yang selalu kalau kata Sayyidina, karena Nabi kadang kata Sayyidina. Iya jelas Nabi kadang kata Sayyidina. Kalau Sayyidina mau kemana? Sayyidinanya itu mana? Kalau Nabi mana? Allah masalah Sayyidina. Masa Nabi sendiri mengagungkan diri sendiri? Nabi kan tidak ada orang takabur, Nabi orang tawadhu. Jadi Nabi tidak mengatakan Nabi Allah salli ala Muhammadin. Nah itu hadis ini. Namun kita sebagai sebagai umatnya, tentu kita mentakzimkan Nabi. Katakan tambahi Sayyidina wa Maulana wa Habibina, terserah. Ya Allah berikan rahmat curahan kepada penghulu kita, Nabi kita, orang sallallahu alaihi wasallam. Al-hadisul an bahri ilmi dafiq wa lisanil Qur'an al-natiq aw hadin nas aw hadi ulama'in nas. Siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Quraisyan kanat nuran baina yadayhi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam bi alfai'an. Ini hadis yang pertama dari orang yang punya ilmu lautan yang dalam. Baharul ilmi, ilmunya melaut, adabik dalam. Nitamsil, ilmu sidin bagaikan lautan. Siapa orang yang punya ilmu bagaikan lautan yang dalam? Ialah sahabat Nabi, sepupu Nabi. Lisanul Qur'anun natik, ungkapannya kata-kata Al-Qur'an. Al-hadi ulama inna, satu-satunya ulama di masa itu, manusia yang paling luar biasa ahli tafsir, Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Sepupu Nabi, sahabat Nabi, ialah Sayyidina Abdullah yang umurnya ada di Taif, dan alhamdulillah belum umrah sebelum jarah ke Taif, jarah ke kubur Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada masjid Sayyidina Abbas di Taif. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Bahwa Nabi pernah bersabda, Inna Quraisyan kana nuran baina yadayhi azza wa jalla. Sesungguhnya Quraisy, dimaksud Quraisy ini Nabi kita, karena Nabi orang Quraisy asli, suku Quraisy, orang Mekah. Nah, Nabi itu orang Quraisy adalah dulunya dia diciptakan oleh Allah berupa nur baina yadillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan nur itu sebelum Allah ciptakan Nabi Adam 2000 tahun bi alfai'am. 2000 tahun sebelum Adam diciptakan, nur itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis di Maulid Al-Habsyah, karena Rasulullah SAW kuntu, ya Rasulullah, kalau Rasulullah kuntu awalan nabi fil khalqi wa akhiruhum bil ba'thi. Aku jadi Nabi adalah awal-awal Nabi yang diciptakan, tetapi akhir dibangkitkan, diutus ke dunia. Pada dunianya tidak diutus, tapi aku orang pertama. Wal awal wal akhir, ya yang awalnya Nabi yang awal, tapi Nabi pula yang akhir, karena diutus ke dunia paling kemudian dari nabi-nabi yang lain. Sering bahwa 114 Nabi dan Rasul, Nabi yang ke-114 kan Nabi. Nah, namun Nabi diciptakan oleh Allah lebih dulu daripada Nabi Adam alaihissalam.
Yusabbihullahu dzalikan nur, mengucap tasbih ilah itu nur tadi kepada Allah. Jadi bertasbih. Nah, ini tasbih ini salah satu amalan orang yang untuk mendapatkan keselamatan dalam kubur. Di mana di dalam kitab Fathul Alam juz pertama, halaman yang ada dicatat, ada halamannya. Man arada ayyanju min azabil qabri, barang siapa ingin menghendaki selamat daripada azab kubur, dan wasi'u, supaya kuburnya luas dan kuburnya supaya terang, ayyulazima arba'ah wa yajtanibul arba'ah. Kalau kau ingin selamat di dalam kubur, nanti kita masuk semua ke kubur, maka hendaklah kamu melazimi 4 perkara dan tinggalkan 4 perkara. Apa itu 4 perkara yang kita harus lazim dan tidak boleh kita tinggalkan supaya selamat masuk kubur dan supaya kubur luas dan terang berjaya? Pertama, muhafazatu ala sholati, memelihara sembahyang yang 5 waktu, jangan ditinggalkan barang sewaktu. Muhafazah, betul-betul pelihara sembahyang waktu, kunci utama. Kalau kita ada sembahyang, biar amalan lain banyak kan diterima Tuhan juga. Nah, yang kedua, qiraatul Quran, baca Quran. Setidaknya orang bahari mengamalkan yang 3 surah Yasin, Tabarak, Waqiah tiap malam, insyaallah selamat di kubur. Yang ketiga, rajin bersedekah tiap hari. Kan bisa jauh bersedekah kepada anak cucu. Ini anak cucu bagi ini, sering tiap hari sedekah. Nah, yang keempat, katsiratul tasbih. Jadi sembahyang 5 waktu, baca Quran, sedekah tiap hari, dan banyak baca tasbih. Nur Nabi saja baca tasbih di alam sana. Tapi 4 perkara pula yang mesti kita tinggalkan, jangan dikerjakan. Kalau kita mengerjakan yang 4, kerjakan pula yang 4 ini, sama bohong. Kan wajib ditinggalkan. Apa 4 perkara yang ditinggalkan? Pertama, al-kizbu, jangan hendak berdusta. Bini jangan mendustai laki jangan mendustai bini. Anak jangan mendustai kita. Pokoknya jangan berdusta. Yang kedua, al-ghibah, jangan mencela orang, jangan menggosip orang, karena rusak amal kita bila kita menggosip, mencela orang. Hilang pahala kita ternyata. Yang ketiga, namimah, tinggalkan, jangan mengadu domba, anjur akan masalah kemari, lain kisah, lain cara, lain macam-macam pasti kemari. Yang keempat, supaya bersih ketika kita baul, ketika kita kencing, ketika melakukan air, kami bersih-bersih, suci, jangan ada najis. Istighfar betul-betul. Satu riwayat, jangan berhamil berdiri. Mun laki-laki berdiri melihat, kalau orang berbinan berdiri tinggallah. Binian berdiri berhamil kayak biasanya, tak mana bukannya. Nah, itu 4 hal yang mesti kita sini, 4 hal yang mesti kita tinggalkan. Kembali kita cerita Rasulullah. Nabi itu tadi merupakan nur, dia mengucap tasbih. Bahkan juga malaikat Rasul, malaikat masih tasbih. Namun Allah hendak menjadikan Nabi kita, lalu diciptakanlah Nabi Adam. Falamma khalaqallahu Adam, auda'a dzalika nur rakiti nanti. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam di surga, Allah letakkan nur tadi di tanah yang diciptakan oleh Allah. Nabi Adam itu kan dari tanah. Al-Adam minat turab. Adam kan dari tanah. Dan kita semua dari Adam. Adam daripada tanah. Nah, ini perlu tahu tentang kejadian ini. Kita tidak akan sempurna mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita mengenal 2 hal.
Apa itu dua hal? Orang mau mengenal Allah tidak akan sempurna pengenalannya kalau dia tidak mengenal dua hal. Apa itu dua hal? Pertama, mesti kita tahu makhluk yang Allah pertama ciptakan. Awal-awal makhluk yang Allah ciptakan yang mana? Sudah tadi aku sebut. Awal-awal makhluk untuk awalnya Nabi fil khalqi. Aku awal Nabi yang diciptakan. Ialah berupa nur Nabi kita. Karena awal makhluk ta'ala ya zabir nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal yang diciptakan oleh Allah makhluk adalah nur Nabi tadi. Sebelum ciptakan alam dan semesta, sebelum ciptakan Nabi Adam 2000 tahun, apa yang diciptakan? Nur Nabi. Itulah makhluk yang pertama. Sebagaimana hadis mengatakan awal makhluk Allah Ta'ala ya zakir nur Nabi Muhammad bin Zati. Awal makhluk yang Allah ciptakan nur. Bahkan Allah Allah mengatakan dalam hadis kudusinya, ya Rasulullah, ya Muhammad, halaktu minni wa halaktul khalqa minka. Aku ciptakan kau karena daripadaku dan kuciptakan seluruh makhluk karena kau. Karena kau Muhammad aku ciptakan seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk langit dan bumi dan seisinya termasuk kita karena Nabi. Jadi kita banyak berutang jasa kepada Nabi. Karena Nabi lah kita ada ke dunia ini. Itu pertama, kita mesti tahu awal-awal makhluk yang Allah ciptakan nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang kedua, kita katakan apa? Kejadian diri kita. Kita ini diciptakan dari mana? Manusia ini terdiri dari dua. Apa itu manusia? Manusia ini punya tubuh, jasad, dan manusia punya roh. Kalau manusia punya tubuh kan ada roh, innalillah, mayat ngarannya. Kalau manusia cuma hanya roh kan ada tubuh dan tayangan ngarannya. Rohnya aja ada, tubuhnya kan ada, orang perhutanan. Siapa datang pulang dia bukan. Jadi yang namanya manusia ada roh, ada jasad. Nah, jasad dari mana? Dari Adam lah. Kan manusia ini lahir dari ibu bapak lahir dari nini datu dari datu sampai Adam. Jadi kalau ada sebenarnya tanaman daripada Nabi Adam ya Allah. Nah, jadi ada ulama bercerita. Ujar sidin aku ini Tuhan pada Adam. Bingung. Tuhan guru berkata aku Tuhan pada Adam. Ayo sidin karena anakku ngarani Adam. Jadi aku Tuhan pada Adam. Anakku ngarani Adam. Dikira jemaah Tuhan pada Nabi Adam. Salah paham. Aku jika dia menyambut aku Tuhan daripada Nabi Adam ada loh. Kan sini kan mengatakan Nabi. Aku sih Tuhan pada Adam. Ada mahala biru ada. Aku di sini bisa anakku malah ini Adam anakku. Jadi aku cipta pada Adam. Jangan izin mengatakan aku Tuhan pada Nabi Adam, nah salah. Ya kalau pakai Nabi, jadi kan jangan pakai Nabi. Ya. Nah jadi manusia berasal dari Adam. Makanya Adam disebut Abul Bashar, bapak sekali manusia. Nah Adam dari mana? Nabi Adam dari mana? Kan dari tanah. Tanah dari mana? Dari air. Air dari mana? Dari angin. Angin dari mana? Dari api. Api dari mana? Dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti jasa kita dari Nur Muhammad. Nah, itu. Coba ini kita harus tahu. Ini dari ini. Makanya iblis itu kan langsung diciptakan dari api. Dia bangga, hebat, aku lebih baik dari Adam. Adam dari tanah, kan tinggi api derajatnya. Coba lihat tadi, tanah, angin, air, angin, api. Walaupun orang hebat, tapi bila mengaku hebat, takabur. Makanya iblis takabur. Sekalipun tidak benar orang hebat, tidak boleh mengaku hebat, tidak boleh. Rasulullah itu paling hebat manusia, paling mulia manusia, abdul makhluk. Tapi pernah Nabi mengaku, Nabi orang tahu itu. Nah itu.
Iblis makhluk hikmah, jadilah takabur. Jadi bila orang mengaku hebat, aku ini orang yang mulia, takabur. Jangan. Satu, jasad dari Adam, Adam dari tanah, tanah dari air, air dari angin, angin dari api, api dari Nur Muhammad. Sekarang yang kedua roh, roh itu langsung dari Nur Muhammad. Makanya Nabi itu disebut Abul Arwah. Segala ruh manusia, makhluk, binatang, apapun itu sebenarnya rohnya tercipta dari Nur Muhammad. Jadi berarti diri kita, baik jasad dan roh kita dari mana? Dari Nur Muhammad. Bahkan bukan hanya kita, seluruh makhluk. Nah, itu kan. Nah, makanya kita ini kan dijadikan unsurnya 4 tadi. Tanah, air, angin, dan api. Manusia tidak bisa jauh dari tanah, hidupnya di atas tanah. Mau ada di atas tanah, di mana dia hidup di atas angin? Kalau makan apa? Guru kita ini makan tanah, apa makan beras? Makan nasi, bukan beras bang, beras ayam gitu. Ya nasi, dan beras kan dari padi ditanam di tanah. Masa padi ditanam di atas angin? Padi pun namun kada air hiduplah, kada hidup. Manusia kada kawan jauh dari air, kada dari air. Yuk manusia kada ada banyu, apa? Kada minum banyu kekurangan banyu diimpos. Ya Allah. Jadi manusia kada kawan jauh dari air karena memang hidupnya diciptakan dari air. Manusia kada kawan jauh dari angin karena hidup manusia memang dari angin. Kalau dia kada ada angin, udara, apa yang dihirup, apa yang dihisap? Bagaimana kita napas? Manusia kada kawan jauh dari api. Api itu hawa panas, matahari itu hawa panas. Bagaimana kalau kita kada ada api? Apa yang kita olah? Apa yang kita masak? Jadi manusia itu kada kawa pisah dari 4 unsur: tanah, air, angin, dan api. Karena itu aja ada. Nah, roh kita tadi dari Nur Nabi. Kita kada kawa jauh daripada Nur. Nur itulah yang menerangi segala seluruh alam. Tanpa Nur itu kita tidak akan bisa hidup. Nah, itulah yang hakikatnya. Kembali kita bicara tentang kejadian Rasulullah. Begitu Allah ciptakan Nabi Adam, roh masuk ke Nabi Adam, diciptakan. Lalu supaya Adam ini keluar dari surga, bagaimana? Karena diciptakan Adam dari surga. Adam itu, ini lihat jam dulu, setengah 10 tahun. Adam itu waktu diciptakan sendirian, tapi begitu melihat di surga itu, ada burung sepasang. Masa aku sendirian ya Rob, burung sepasang? Seharusnya aku juga sepasang. Adam mohonlah Tuhan. Begitu Adam tidur, maka dicabut oleh Allah atas izin Allah mereka dari tulang rusuk kanan dan sebelah kiri dijadikan seorang perempuan namanya Hawa. Begitu Nabi Adam bangun, melihat ada seorang gadis, seorang perempuan yang sangat cantik. Wah, inilah dia Nabi Adam dikabulkan doaku, aku ciptakan juga sepasang kekasih. Tapi begitu Nabi Adam hendak memeluk, hendak merangkul, kada boleh nih, kata malaikat, kau belum menikah, belum halal. Maka dinikahkanlah, malaikat yang menikahkan. Dan jujurannya apa? Jujurannya membaca selawat. Bingung pula Nabi Adam, baca selawat namanya Muhammad, berarti ada sebelum aku namanya Muhammad. Iya kata Allah. Makanya tadi awal-awal dikatakan Muhammad. Nur itu dinamakan Muhammad, barulah namanya Nur. Allahumma sholli ala Muhammad salawat. Nabi Adam. Ini ada manusia sebelum kau diciptakan namanya Muhammad. Baru Nabi Adam boleh setelah nikah.
Allah bikin larangan supaya Adam keluar dari surga. Kalau kena keluar dari surga, kan ada kita. Padahal di surga semua boleh. Tapi yang namanya aturan Tuhan, ujar Tuhan, la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ada dua, jangan kau dekati ini pohon, apalagi mau makan, dekat saja jangan. Tapi yang namanya Allah melarang. Ada hikmah di balik semua kejadian. Kalau tidak ada melakukan, maka tidak akan terjadi Adam turun ke dunia. Tapi Adam memang kadang mau melakukan. Cuma yang keinginan banyak istri, bini. Makanya berbini ini paling banyak keinginan daripada laki-laki. Ini maaf lah kalau kau ibu-ibu ya, dia tuh berjalan dulu lagi bini ke pasar. Nang banyak keinginan bertukar apalagi begini. Hah? Itu bukti ya kan? Ya kalau lu mau bukti ya, kamu begini jadi nukar itu. Ya Allah, ibak bawaan. Orang ditagihannya. Kita lagi mana tukar di 1, 2, 3 macam sudah selesai, ulik ke rumah. Dia balik itu nukar ini. Nah, disitulah Hawa punya keinginan makan buah khuldi, bujuk-bujuk lawan suami, nangaran bini mau bujuk suaminya. Iya, nangaran bini mau bujuk mau kada mau. Makanya itulah laki-laki ini kadang-kadang kesalah-salah karena bini bujuk-bujuk. Ya Allah, nukarin ini jadi dia kadang-kadang terpaksa hutang laki nggak pada mau. Ya, maaf nilai kalau gini deh. Ada tahu kan bisa jadi nih. Mulai suruh begini yang tahu kan. Siti Hawa butuh makan buah khuldi. Nah, tak makan dilarang kan deh. Keluarlah ke dunia sanksinya. Nah, itulah ada hikmahnya bagus. Orang kesalah ada sanksi, keluar daripada surga. Hikmahnya apa? Kita nggak ada surga. Nah itulah Allah menciptakan manusia ada 4 hal. Cukup lengkap, sempurna. Karena Allah Maha sempurna. Allah ciptakan manusia tanpa bapa dan mama, Nabi Adam. Nabi Adam ada bapaknya mamanya? Tidak ada. Allah ciptakan manusia yang kedua tanpa tanpa mama. Cuma hanya bapak. Siti Hawa tadi. Adalah Siti Hawa mamanya. Bapaknya ada Nabi Adam. Boleh dikawinin? Boleh aja karena ada lagi babi dia. Itu mana lagi ada babi dia? Ini boleh dikawinin. Dua saudara. Allah melengkapi. Allah ciptakan manusia tanpa bapak, cuma mama. Hanya satu, Nabi Isa. Ibnu Maryam. Mamanya ada, bapaknya kan ada. Cuma kalau zaman sekarang ini ada lagi Maryamnya. Karena bila ada bapak ada, aku kada abahnya kada cuma mamanya aja ada. Itu stay-nya, cuma kada ketahuan abahnya. Kebanyakan. Ya Allah. Nah, coba sudah satu Maryam saya melahirkan anak tanpa suami. Kalau ini stay-nya tanpa suami, kada ketahuan suaminya. Yang keempat, Allah ciptakan manusia ada bapak dan mama. Ialah kita semua termasuk Rasulullah. Nabi kita punya bapak dan mama. Siapa bapaknya? Abdullah bin Abdul Muttalib. Cuma wafat ketika Nabi dalam kandungan 2 bulan. Mamanya siapa? Aminah binti Wahab yang melahirkan Rasulullah SAW. Cuma kada lama melihat Nabi mengandung cuma beberapa tahun, 1 tahun, 4 tahun, 6 tahun wafat lagi. Nah ini Nabi dirundung dengan ujian dan musibah luar biasa sejak kecil. Inilah orang hebat itu selalu ada ujian dan cobaan. Itu orang yang hebat diuji oleh Allah karena Allah kasih cinta kepada hamba yang diuji itu. Tidak hamba Allah abda ibu tahu. Kalau Allah kasih sayang kepada hamba pasti hamba diberikan ujian dan cobaan. Kalau hamba itu ada ujian cobaan itu namanya Firaun. Firaun itu ada sembaringan. Jawab. Saling garing saling mati. Kan digaring juga mati 3 tahun. Kemudian Adam turun ke dunia.
Maka nur tadi, ujar Nabi qala sallallahu alaihi wasallam, "Fa'abatani Allah azza wa jalla al-ardi bi zari Adam." Allah telah menurunkan aku ke bumi lewat tulang belakang Nabi Adam. Kemudian dari Adam turun timur sampai ke anaknya Sis, sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wa hamalani fi sulbi Nuh wa hamalani fi safina fi sulbi Nuh. Ketika Nabi Nuh bah banjir, Arab laut apa dunia jadi lautan, tapi Nabi Nuh selamat karena ada mengandung Nuh Nabi kita Rasulullah. Pindah lagi dari Nuh sampai kepada Nabi Ibrahim al-Khalil. Nabi Ibrahim pun selamat ketika uziba bi finnar. Nabi Ibrahim pernah dilontarkan di dalam api, dibakar selama 40 hari 40 malam. Bukan saja semalam, bukan saja 2 jam, 40 hari 40 malam dalam api kena hangus. Kenapa? Mengandung nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Nabi Ibrahim pindah lagi kepada Nabi Ismail, anak yang pertama. Ismail anak dari Siti Hajar. Dari Ismail terus turun sampai kepada Adnan dan sampai kepada Abdul Muttalib dan sampai kepada Abdullah. Anak yang terpilih daripada Abdul Muttalib. Pada Abdul Muttalib banyak anak, tapi terpilihlah Abdullah yang menerima nur itu tadi. Ketika Abdullah mengandung Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Nikmatul Kubra ala alam ada kitabnya 200 perempuan yang ingin mencintai Abdullah, yang hatinya rindu dengan Abdullah, memandang Abdullah luar biasa. Tapi dengan takdir Allah juga sudah ditentukan oleh Allah dalam azali. Apa yang ditentukan Tuhan? 4 hal yang kita yakin itu sudah ada takdirnya masing-masing. Umur, sebelum kita lahir sudah ditentukan umur kita. Jodoh ditentukan Allah Ta'ala. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nasib baik, untung dan buruk itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala di dalam azali kita. Jadi kita jangan mengeluh kenapa aku beli rezeki sekian-sekian, itu sudah takdir Tuhan. Kita tinggal berusaha aja, kita tinggal mencarinya aja. Banyak sedikitnya Allah yang menentukan. Anak banyak, cakap-cakap gawe udah hari gitu ya. Jadi aja kalau sesuai dengan takdir kita banyak boleh deh, karena takdirnya banyak, rajinnya begawe. Ada yang kan diterima rezeki, dia mau beli orang. Dia boleh jual orang. Nah, karena rezeki beli orang di sini dia. Karena rezeki ya, itu aja pas takdirnya kayak itu juga. Ya Allah, umur, jodoh itu sudah ditakdirkan oleh Allah dalam azali. Nah kemudian dari Abdullah Nur tadi, perempuan-perempuan tadi bingung ketika Abdullah mengawini Aminah. Harapan tadi supaya dikawini Abdullah putus asa. Nah karena keputusasaan tadi sedih dari 200 orang tadi matian kembali pulang. Matian sampai 200 orang mau gimana? Ayo bayangkan. Cuma kan sampai Yusuf mati 200 kali juga. Cuma dalam sejarah kisahnya 200 tadi matian karena Bang Adam sedih. Pengakan cinta. Nanti ceritanya sejarahnya. Begitu kawin dengan Aminah, Nur tadi dipindahkan oleh Allah di bulan Rajab, awal Rajab, malam Jumat. Makanya di Abdal hari ini kami catat orang kumpul istri itu malam Jumat, malam Kamis, malam Senin. Cuma kalau udah kawin tidak mungkin. Padahal apa malam Senin, malam Jumat, malam Kamis saja ada apa? Kalau udah kawin itu malam. Ya udah, menunggu Kamis, Jumat, malam saja itu pakailah. Ya Allah, kan malam Jumat, malam Kamis, malam Senin, malam Sabtu, Ahad, Selasa, Rabu. Dia mungkin terima kawin biar dari sama anak uni orang, biar dia masalah masing-masing. Nyata sudah. Itu kan dia kan mau baca di contoh.
Ini mau dicontoh orang lain ya? Enggak. Ya merasa banggaan gitu. Tapi saya kita berkisah ya Allah. Enggak. Yang lam ya itu lam ya. Jadi bilang ada merasa kita tahu, ya tahu kisahnya kalau orang saya. Apa ini? Kamu pada tahu kisah, kisah ini kamu pada tahu juara saya. Ya Allah, kan bisa bilang dia itu lam ya. Jadi bilang ada merasa kita tahu. Orang memiliki bini gak tahu itu kisah rasanya. Enggak. Jadi malam Jumat Nabi, nah dipindahkan. Terjadilah hamil. Mulai bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 9 bulan. Tapi begitu Aminah hamil 2 bulan, Abdullah itu berangkat dagang ke negeri Syam, pulang di Madinah, jatuh sakit, meninggal di kota Madinah. Nah itu. Ya sedihlah seorang istri ditinggalkan suami dalam keadaan hamil. Nang merasai tahu, nama anak merasai tahu ada perempuan ditinggalkan oleh suaminya, meninggal dunia, dia sedang hamil. Maaflah kalau bebinan ada yang terjadi seperti itu. Aku ada misalkan sampean yang disawinnya sedih, siapa nak ada sedih ditinggalkan suami, amun laki tinggalkan bini sedihnya satu mata ya. Itu bercari belum biasa. Ya Allah, sering taruhan ya Allah pasti deh. Mati bini sehari 2 hari, tapi maafnya ada orang kan? Tidak ada lagi. Cinta bini. Nah jadi itu sedih. Siapa nak ada sedih? Luar biasa. Tapi ada harapan. Ini. Lalu di situ senangnya. Senang aku nanti akan punya anak yang luar biasa. Itu Aminah merasakan. Nah sampai saatnya Nabi dilahirkan. Mana ayatnya nih? Walam yazal ila azza wa jalla yunqiluni ila min ashabi ta'ira ila arhami zatiha al-faqira hatta akhrajani Allahu min baina abawayhi wa huma lam yartaqiya ala sifahin. Senantiasa Allah memindahkan mulku dari sulbi-sulbi yang suci ke rahim-rahim yang bersih, yang luar biasa, yang mulia, sehingga sampai Allah mengeluarkan dari rahim kedua orang tuaku yang tidak pernah berbuat sirong, yang tidak pernah berbuat tidak baik. Nah itulah lahirlah Nabi kita di malam subuh, jam 4 subuh Senin 12 Rabiul Awal. Apa yang terjadi malam kelahiran itu luar biasa. Api di negeri Persia yang dulu namanya Persia, sekarang Iran, negeri Iran. Orang Majusi, agama Majusi, menyembah api itu ribuan tahun tidak pernah padam. Ketika Nabi lahir, api itu padam seketika tanpa sebab. Bingung orang. Kenapa api mati? Apa sebabnya? Tidak ada sebab. Raja Romawi sehingga sananya luar biasa hebatnya bukannya. Begitu Nabi lahir malam Senin 12 Rabiul Awal, sehingga sananya runtuh dan rajanya tersungkur mati ketika itu. Bingung juga orang, kenapa? Di sekeliling Baitullah sejumlah bilangan hari setahun berapa? 360 hari. Maka jumlah berhala di sekeliling Baitullah 360 buah. Patung zoom. Ketika Nabi lahir, malam itu lumpuh hancur seketika tanpa ada sebab. Kalau kan gantaran gerak gempa bumi kah, apa angin ribut kan? Apa pertanda? Ini yang datang, yang hak, yang benar. Qul idza ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu ayatnya. Kadang-kadang apabila datang kebatilan, apa kebenaran, hancurlah kebatilan. Datang yang hak, hilanglah yang batil, pasti yang batil hancur. Innal batila kana zahuqa. Karena kebatil itu pasti akan binasa. Ini yang datang yang hak, yang benar, membawa kebenaran. Rasulullah SAW
Cahaya memancar dari kota Makkah sampai ke negeri Basra, sampai ke negeri Irak, sampai ke negeri Syam, seluruhnya terang. Nah, itulah Rasulullah SAW. Lahir Nabi kita berumur 7 hari ditasmiai dengan nama Muhammad. Oleh siapa yang menamai? Kaki Sidin, Abdul Muttalib. Bingung juga orang Arab, ini nama tidak pernah ada nama Muhammad. Jadi sini aku berharap cucu mudah dipuji orang. Memang betul Nabi selalu dipuji. Nabi itu kan Muhammad namanya, maknanya banyak mendapatkan pujian. Sampai sekarang kan kita puji Nabi itu luar biasa. Tapi seminggu aja menggaduh, ibunya menyusui. Ada istilah orang Arab di Makkah itu zaman dulu, sekarang enggak lagi lah, diupahkan menyusui ke orang lain. Siapa yang mengambil upah menyusui? Namanya Halimatus Sa'diyah. Kalau kita cetak harus dipanjang nanti bisa. 2 malam nanti kita tutup jauh nih orang. 2 jadi. Kami 2 kali ini 2. Syukur-syukur aja rasanya ini. Jadi sudah mati final ya, manggung. Jauh berarti saya. Ya dibawalah ke Bani Sa'ad sana, di mana Taif sana, di situ Nabi dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi langsung aja mau sana. Dibesarkan. Nabi itu sebenarnya ketika di dalam berjanji itu berumur sehari sama sebulan, berumur sebulan sama setahun, berumur 3 bulan Nabi bisa berdiri, berumur 5 bulan Nabi sudah berjalan lari, dan 9 bulan Nabi sudah bicara dengan palsu. Karena 9 bulan ada bisa bersuara. Pandai, nggak ada. Berjalan pengalaman paling 2 tahun 3 tahun. Nabi sudah 3 bulan aja sudah lari-lari, sudah jalan berdiri 5 bulan lari-lari. Ya, luar biasa. Halimatus Sa'diyah memelihara Rasulullah selama 2 tahun menyusui. Di rumah itu ujar kisah ayah Ar-Ratul bin Mas'ud yang lagi nerang-nerang. Ini lagi kisah. Di rumah Halimah itu ada belampuannya sini. Kenapa? Cahaya tubuh Nabi terang Allah pada lampu yang 100 watt. Tubuh Nabi mengeluarkan cahaya yang terang. Jelas saya Nabi itu yang terang. Manusia, nih kita ini saudara taat. Pasti, kalau katakan pasti, bila kada bohong. Kenapa bohong? Manusia ini pasti berhajat kepada cahaya. Siang hari kita berhajat cahaya matahari. Tapi kalau tahu, begitu matahari tenggelam, kita berhajat kepada lampu. Adakah manusia hendak adab? Kada. Dusta manusia, aku gelap di bersuara. Pajak lampu satu matanya pian mbak menyumpah. Pajak pulang lampu ya biar larang. Kalau sudah lampu pajak, apapun terpakai. Lilin yang kecil aja, lampu yang halus saja terpakai. Ya Allah, sintaran korup aja terpakai. Hendak hidup di dunia ini tidak ingin gelap. Bayangkan, di dunia saja tidak ingin gelap. Baik siang hari terang karena cahaya matahari, malam hari matahari kada, lampu kita pakai. Ini cahaya. Dunia, bayangkan kalau ke akhirat, kalau masuk kubur, apa yang melarangnya kita? Dari lampu, dia bersama lampu sama sintar, dia bawa dalam tabelak ada apa pakai. Dapat menyala juga, dia menyala satu mati dia mati habis. Apa yang menarik di dalam kubur? Apa yang menarik akhirat? Tidak ada lain, ilmu dan amal. Amun kada ilmu, kada ada amal, kada ada yang menariknya. Al ilmu nurun wal amalu nurun. Ilmu ma'al amal nurun ala nur. Itu yang menjadi cahaya. Ilmu itu cahaya, amal itu cahaya. Ilmu disertakan dengan amal disertakan dengan ilmu. Itulah nurun ala nur, cahaya di atas segala cahaya. Yang menarik kehidupan kita di akhirat tidak lain adalah ilmu dan amal dan ilmu. Amun ganda ilmu agama karena amalnya gelaplah dia di alam sana.
di alam sana, di dunia aja kita bilang pada ampun. Gitu. Jadi supaya kita terang bagaimana dulu dekati cahaya, dekati lampu. Siapa lampu itu? Tiada lain para ulama. Yang al-ulama warasatul anbiya. Nabi-nabi itu lampu. Nah, Rasul-Rasul itu lampu. Sekarang Nabi Rasul tidak ada, tapi ada yang para pengganti-penggantinya. Itulah lampunya. Karena dia punya ilmu, dia punya amal. Nah, itu ulama-ulama. Sehingga Halimatus Sa'diyah itu ada kejadian dua hal yang ia takut sekali. Ini sampai akan kita belum lagi. Ada ketika Nabi berumur 2 tahun, datang harimau besar, larilah Damrah. Itu saudara Nabi sesusu dengan Damrah karena anak Halimatus Sa'diyah Damrah. Padahal yang harimau itu adalah malaikat Jibril menyerupai harimau. Lari. Apa tujuannya? Supaya Damrahnya lari. Begitu lari, Nabi tinggal sendirian. Tapi Nabi tidak lari karena dia tahu ini malaikat. Untuk dibedah dada Nabi. Jadi Nabi itu umur 2 tahun sudah ada pembedahan pembesaran hati. Bukan waktu Islam merah, waktu 2 tahun sudah ada dibedah. Larilah dia cari orang tuanya. Wahai bunda, wahai ibu, itu saudara Muhammad diterkam harimau. Begitu sampai kamar ibunya mau ditanya, sudah selesai, malaikatnya lari, hilang. Nabi kita selamat. Alhamdulillah, anakku selamat dari makan hari. Satu. Yang kedua, ada kejadian. Nabi ini sejak lahir sudah dicari oleh orang-orang Yahudi yang iri hatinya, dengki ingin membunuh Rasulullah. Sejak lahir sudah dicari orang. Suku-suku Nabi ini tersembunyi ke bahasa kita ini atau pelosok. Mbah kota itu jauh dari kota Makkah. Perjalanan berapa itu? Kurang lebih sejam lah perjalanan kota itu. Jalan mobil, kalau jalan kaki ya tentu beberapa hari. Sana jalan. Nah, sampai orang rupanya berberita ada melihat di negeri Taif. Nabi yang akan lahir, Nabi yang sudah lahir akhir zaman. Ketemu orang Yahudi, tangkapnya, mau dibunuhnya, berteriaklah. Ketika Halimatus Sa'diyah membawa Nabi ke pasar Uqas, tadi dalam kitab Muhammad Rasulullah itu, Nabi dibawa ke pasar Uqas oleh Halimatus Sa'diyah serta suaminya, ditangkap oleh orang Yahudi, mau dibunuh. Berteriaklah itu Halimatus Sa'diyah, wahai abahnya, anak kita tangkap orang. Mendengar ada abahnya malas. Ini kita salah tangkap. Kenapa? Karena kalau misalnya Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad lahir di kota Makkah, pasti yatim. Gawat. Karena ini ada sejarahnya. Lahir di kota Makkah itu ini ada abahnya. Ini abahnya, iya, ini anakku dan ini abahnya. Lapas. Lahir. Padahal iya. Allah Ta'ala memelihara. Disitulah ketakutan Halimatus Sa'diyah. 2 kejadian, kalau anak orang ini mati bagaimana? Sudah aku kembalikan ke sini, sudah aku makan, aku antar sini. Jadi ya dikembalikan kepada ibu. Nah, ibunya memelihara tidak lama. Satu riwayat 2 tahun, satu riwayat 4 tahun. Ketika ibunya ingin menyampaikan sesuatu hal yang paling sangat berkesan, yang sedih, yang tidak kau mau tahu kata-kata, cuma hanya dengan bukti nyata. Kan Nabi tidak punya bapak, terhadap bapaknya Abdullah sudah wafat. Karena kalau Nabi besar, pasti menanyakan di mana abah ulu, di mana bapak ulu. Sebelum pertanyaan itu keluar, maka Aminah ini harus menyampaikan dengan cara yang sebaik-baik. Minta izin Bapak kepada Abdul Muthalib, kepada mertua, ulun ingin berangkat mengunjungi keluarga di Madinah beserta Muhammad, beserta anak ulun, dikawal oleh satu pembantu namanya Ummul Aiman. Silakan ya Abdul Muthalib berangkat.
Ketahuilah keluarga-keluarga kita di Madinah. Nah sampai di Madinah Nabi bertemu dengan keluarga-keluarga. Walhasil beberapa hari lah di sana. Setelah beberapa hari mau pulang, sebelum pulang kunjung ke tempat di mana Nabi Abdullah dimakamkan di kampung Nabi. Satu riwayat di tepat pintu 28 dan 9 Madinah di belakang. Kalau kita arah nggak masuk situ satu riwayat. Karena dia sudah lama. Nah jadi singgah di kuburan itu beserta Rasulullah. Nabi kita kan itu berumur 4 tahun, satu dari 6 tahun. Ada apa bunda, ada apa umi, jadi kita singgah kemari. Nah disinilah ibunya menyampaikan, kau tidak perlu cari abahmu. Nah, bapakmu sudah di sini, dia berbaring di dalam sini, dikuburkan. Kenapa? Mati. Anak umur 4 tahun di belakang mati, mengapalah dia? Apa itu mati, wahai bunda? Bagaimana seorang ibu menjelaskan tentang arti mati? Nah inilah yang dalam pikiran Nabi. Sebelum Nabi besar, sebelum Nabi dewasa, Nabi sudah dilajari oleh Allah Ta'ala. Adabani Rabbi bahasa ta'adibi, itu hadisnya. Allah telah mengajari aku dengan sebaik-baik pengajaran kepada aku. Ialah diajarkan kepada aku tentang mati sebelum belajar hidup. Kita belajar hidup, mati baru dia mengkawal mati kena aja. Betul? Kalau Nabi diajarkan tentang mati, kita memperbanyak ingat mati pahala. Ustaz aksiru ikrahat bimilajat, perbanyaklah ingat dan memutuskan kelezatan ialah mati. Bagaimana seorang ibu menjelaskan? Ya sudah begini kata ibunya. Wahai Muhammad anakku, bapakmu sudah mati, ibumu pun akan mati pula, kaimu pun mati pula, dan kau sendiri pun akan mati juga. Nah ini ajaran yang sudah melekat dalam jiwa Nabi. Sudah selesai, kita ziarah dulu pulang, minta izin ke keluarga mau pulang ke kota Mekah. Sampai di tengah jalan, namanya kampung Abwa, jatuh sakit ibundanya dan meninggal dunia di situ. Disitulah Nabi menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Inilah arti yang disebut ibu tadi mati. Ibu tadi bergerak, sekarang tidak bergerak. Ibu tadi bisa bicara, merangkul, sekarang tidak bisa lagi berkata dan tidak lagi merangkul. Ibu tadi bisa mendengar dan melihat, sekarang tidak lagi bisa melihat dan mendengar. Inilah yang disebut kata ibu mati. Makanya oleh karena itu kita mesti banyak mengingat tentang mati. Inilah ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah tentang kematian. Nah yang paling sedih lagi, ketika Rasulullah beserta Ummu Aiman pulang ke kota Makkah, disambut oleh Abdul Muttalib, sangat terkejut dan terpukul. Mana ibumu? Diamlah Nabi. Menangislah Rasulullah. Kata Ummu Aiman, ibunya sudah meninggal dan dikubur di kampung Abwa antara Makkah dan Madinah. Nah kayaknya sangat sedih dan sangat menyayangi anak yatim. Terhadap bapaknya, tambah lagi terhadap ibunya. Yang bisa merasakan pasti orang yang pernah mengalami. Kalau kita kan punya abah, punya mama, bahkan sampai lelaki, sampai begini masih ada kuitan. Bayangkan orang yang tak ada kuitan bagaimana? Nah itu pasti merasakan. Mau kita kisahkan terus menerus, isinya ini di malam. Ya Allah. Berarti saat kita akan datang mudah kita. Pak Korban. Ya sehat walafiat, bertemu lagi dengan bulan Rabiul Awal datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunan kepada kita. Selamat di akhirat, mati beriman pada segalanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Sallallahu Muhammad wa akhir kalam wa billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Allah wa nasta'in surat Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
جعلنا الله وإياكم مما يستجيب شفاعة ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وعلى أصحاب السالكين على منهج القريب جعلنا من خير الأمة واسترنا بذل حرمته واشكرنا وذكرنا بجنته واستعمل ألسنة بمن ونصرته وأحلنا متماسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حب وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول ما ينزلها. وارحمنا يوم يشفع يخالد في ترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا مع الغافلين عنه ولا في قبر رزقنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا عاما إلا بسرت من توبة الذنوب سترت برداء المغفرة والنور. اللهم إن كان معنا في سنة عن الوصول إلى رزقها ولا تعلم من صواب هذه وسعة فضلها. اللهم ارحمنا إن يرشدنا من أصحاب القبور ووفقنا لما يصلي لما صلى على مقام الجهود. اللهم اجعلنا لأهل الذاكرين وعن الشاكرين ولمن يقدم من الذاكرين وحين بدعاتك مسؤولين والمقبولين واغفر لنا من جميع خير أجمعين. اللهم اغفر شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا السالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا السالمين. اللهم اجعلنا هذا رسولك لما شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من أمر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شرفا لا نزمع بعدها أبدا وعشرة تحت لوائه ودا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وللمؤمنين علينا ولمن أجر الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمسلمين الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجة وقبل المخطئ رب الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك عز وجل. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.